Pocong bayi dari Gunung Lawu. Kabut turun dengan cepat di lereng Gunung Lawu sore itu, menyelimuti desa kecil bernama Sukotani yang tersembunyi di balik hutan pinus yang lebat. Suara burung hantu sesekali terdengar menyayat di antara desir angin yang mengantar aroma tanah basah dan dedaunan gugur. Warga desa sudah lama percaya bahwa saat kabut mulai menyelimuti kaki gunung sebelum matahari benar-benar tenggelam, sesuatu yang tak seharusnya bangkit akan mulai bergerak. Namun sore itu, seorang perempuan muda bernama Santi nekat mendaki ke arah hutan demi mencari tumbuhan obat untuk anak semata wayangnya yang sedang sakit keras. Ia tak menghiraukan larangan neneknya yang mengatakan, "Jangan pernah melangkah ke arah utara saat kabut turun, apalagi kalau kau sedang membawa luka atau kesedihan dalam hatimu." Santi berjalan menembus semak belukar, langkahnya tergesa, napasnya berat. Wajahnya pucat karena lelah dan cemas. Di balik dadanya yang sesak, ada doa yang tak henti ia bisikkan. Anak lelakinya, Fajar, baru berusia 2 tahun dan sudah 2 minggu terbaring lemah dengan suhu tubuh tinggi yang tak kunjung turun. Segala pengobatan telah dicoba, namun hasilnya nihil. Hingga seorang dukun tua menyarankan agar ia mencari sejenis bunga langka bernama wungu sirna, yang hanya tumbuh di lereng Gunung Lawu dan hanya bisa dipetik oleh seorang ibu yang mencintai anaknya sepenuh jiwa. Tak ada pilihan lain. Tapi yang tidak Santi tahu, rute yang ia pilih melewati batas tanah yang sudah lama dikutuk oleh para leluhur. Tanah di mana darah bayi tak berdosa pernah ditumpahkan dalam upacara gelap yang kini dilupakan zaman. Saat senja mulai berubah menjadi kelam, Santi melihat sesuatu yang aneh di antara kabut. Di dekat sebuah pohon beringin tua, ia menemukan sebuah kain kafan kecil yang tampak baru, bersih, dan masih basah oleh embun. Kain itu terikat rapat dengan tali merah yang menjuntai ke tanah. Jantung Santi berdegup keras. Nalurinya ingin kabur, tapi rasa penasaran dan keputusasaan mengalahkan rasa takut. Saat ia menyentuh kain itu, hawa dingin menyusup dari ujung jari hingga ke tengkuknya. Kabut di sekelilingnya mendadak membeku. Tiba-tiba, suara tangisan bayi menggema dari dalam tanah. Tangisan lirih, memilukan, seperti jeritan dari alam kematian yang belum tuntas. Santi tersentak mundur, tapi tanah di bawah kakinya bergoyang pelan, dan dari sela akar pohon beringin itu, muncul sesuatu yang tak bisa dipercaya matanya. Sebuah tubuh kecil terbungkus kafan, melompat perlahan. Pocong, tapi bukan pocong biasa. Ini pocong bayi. Matanya tak terlihat, hanya 2 cekungan hitam yang meneteskan darah. Tubuhnya mungil, namun gerakannya sangat cepat. Ia melompat-lompat mendekat ke arah Santi dengan suara tangisan yang semakin keras, mengiris telinga dan hati. Santi menjerit, tapi suaranya tertelan kabut. Ia berlari sekuat tenaga, tapi arah pulang seolah hilang. Hutan berubah menjadi labirin, dan suara tangisan itu mengejarnya, menembus daun-daun, menggema di setiap langkahnya. Langit telah sepenuhnya hitam saat Santi tersandung dan terjatuh di tepi tebing curam. Ia memeluk tubuhnya yang menggigil, tubuhnya dibasahi keringat dingin dan lumpur. Tangisan bayi itu tak lagi terdengar dari jauh. Ia kini berada di balik punggungnya. Saat ia menoleh, pocong bayi itu melayang setinggi wajahnya. Dari mulut kafan yang terbuka, tercium bau amis darah dan anyir kematian. Lalu suara itu datang, bukan dari bayi itu, tapi dari dalam kepala Santi sendiri, suara yang seperti berasal dari rahimnya sendiri. Anakmu harus diganti. Yang mati harus hidup kembali. Jeritan histeris pun pecah dari tenggorokannya, namun tak seorang pun di desa yang mendengar. Malam itu, Gunung Lawu kembali menelan satu lagi rahasia berdarah, seperti yang telah terjadi berpuluh tahun sebelumnya. Keesokan paginya, warga menemukan Santi duduk linglung di tangga rumahnya. Bajunya sobek, wajahnya penuh lumpur dan luka, namun matanya kosong seperti orang yang jiwanya telah pergi. Di pelukannya, ia menggenggam erat sesuatu yang dibungkus kain kafan kecil. Saat warga mencoba merebutnya, Santi berteriak seperti kesurupan. Namun ketika mereka berhasil membuka bungkusan itu,
Isinya hanyalah seikat akar kayu dan bunga layu yang sudah membusuk. Fajar, anak Santi, sudah tidak ada di kamar. Tempat tidurnya kosong, hanya menyisakan bercak tanah basah dan aroma anyir yang menusuk. Tidak ada yang tahu kemana anak itu pergi. Sejak saat itu, malam-malam di desa Sukotani dihantui oleh suara tangisan bayi yang menggema dari arah hutan, selalu datang bersama kabut. Nenek Santi, satu-satunya orang tua yang masih hidup di keluarga itu, akhirnya buka suara. Ia bercerita tentang masa lalu kelam Gunung Lawu, tentang sebuah ritual hitam yang dilakukan pada masa penjajahan. Saat itu, seorang dukun sakti yang kecewa karena kehilangan anaknya dalam wabah, memutuskan untuk memanggil arwah dari alam kematian. Ia mengorbankan 7 bayi tak berdosa, dan salah satunya dikubur hidup-hidup di bawah pohon beringin tua. Sejak saat itu, setiap beberapa puluh tahun, arwah bayi itu bangkit untuk mencari pengganti. Yang ia incar bukan sekadar tubuh, tapi cinta seorang ibu. Karena cinta itulah yang menghidupkannya kembali, dan cinta itu pula yang mengikatnya ke dunia. Santi tidak pernah sembuh sepenuhnya. Ia tak bisa bicara, hanya tertawa kecil sambil menimang-nimang bungkusan kosong yang ia peluk seolah itu anaknya. Warga menjauh, menganggap rumah Santi sudah dikutuk. Tapi yang mengerikan bukan hanya itu. Setiap ibu yang baru melahirkan di desa tersebut mulai mendengar suara aneh di malam hari. Seperti suara bayi tertawa, dan sesekali menangis di luar jendela. Beberapa ibu mengaku melihat kain kafan kecil tergantung di pohon belakang rumah mereka. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani melahirkan di Sukotani. Desa itu perlahan sepi, ditinggalkan satu persatu oleh warganya. Hingga bertahun kemudian, seorang pendaki yang tidak tahu menahu soal legenda lokal itu menemukan sebuah makam kecil di bawah pohon beringin tua. Hanya bertuliskan, tumbal, dengan huruf paku yang nyaris hilang di gerus waktu. Ia mengunggah temuannya ke media sosial, dan seketika nama, pocong bayi dari Gunung Lawu, kembali jadi buah bibir. Tapi yang tak ia sadari, setelah pulang ke Jakarta, suara tangisan bayi mulai terdengar di kamarnya. Di sudut tempat tidurnya, sesekali ia melihat bayangan kecil melompat cepat dan menghilang. Seperti ada yang ikut pulang bersamanya, menuntut sesuatu yang tak pernah ia janjikan. Karena ketika cinta seorang ibu dibawa paksa oleh kematian, tidak ada tempat di dunia ini yang bisa selamat dari dendam yang belum selesai. Kalau kau suatu saat mendaki Gunung Lawu dan menemukan kain kafan kecil yang tampak baru, jangan pernah menyentuhnya. Jangan sekalipun menoleh jika mendengar suara bayi menangis. Karena mungkin, pocong itu belum puas. Ia masih mencari seorang ibu lain dan anak untuk ditukar. Sejak malam itu, pendaki bernama Dimas mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Ia adalah pria rasional, lulusan teknik, tak pernah percaya tahayul. Tapi kini, setiap malam, jam 3:03, ia terbangun karena suara tangisan bayi. Kadang lirih di bawah ranjang, kadang seperti berasal dari dalam lemari. Ia sudah memeriksa seluruh rumah, memasang kamera, bahkan memanggil paranormal. Tapi kamera tak menangkap apa-apa, hanya suara statis dan suara tawa kecil yang mendadak memekakan telinga. Paranormal yang datang pun hanya bertahan 1 malam, lalu pergi dengan wajah pucat, meninggalkan catatan. Kau membawa pulang yang tak bisa dilepaskan. Dimas mulai dihantui bayangan seorang perempuan berpakaian compang-camping yang menimang sesuatu di pelukannya. Wajahnya penuh luka, matanya kosong. Perempuan itu muncul di cermin, di jendela apartemennya lantai 10, dan bahkan di kerumunan orang saat ia naik MRT. Suatu malam, ia memberanikan diri bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Suara perempuan itu menjawab, pelan dan penuh kepedihan, "Kembalikan anakku, atau serahkan anakmu." Dimas, yang belum menikah dan tak punya anak, awalnya menganggap ucapan itu tak masuk akal, sampai pacarnya, Tania, mengabarkan bahwa ia hamil. Tania mulai mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan berselimut kabut, mendengar tangisan bayi dari bawah tanah.
Ia memimpikan bayi dengan wajah kosong dan mata berlubang, yang merangkak ke arahnya sambil menangis, lalu tertawa. Kandungannya mulai menunjukkan gejala aneh. Janin bergerak terlalu aktif, bahkan terasa seperti menendang kuat saat tengah malam. Dokter kandungan menyarankan bed rest, tapi setiap malam yang Tania alami justru seperti mimpi buruk yang hidup. Ia pernah terbangun dengan tangan penuh darah, tanpa tahu penyebabnya. Dimas mulai takut, bukan hanya karena hantunya, tapi karena ia merasa kehadiran bayi itu nyata, dan bukan hanya di rahim Tania, melainkan di antara mereka, setiap saat. Akhirnya, Dimas memutuskan untuk kembali ke Gunung Lawu. Ia ingin mengakhiri semuanya, entah dengan cara apa. Dengan tubuh lelah dan mata cekung, ia membawa Tania yang tengah hamil 7 bulan. Berharap mereka bisa meletakkan sesaji dan memohon pengampunan di bawah pohon beringin tua tempat ia menemukan kafan itu dulu. Tapi saat mereka sampai, kabut langsung turun, tebal dan menggigit. Suara tangisan bayi terdengar dari berbagai arah. Tania berteriak. Perutnya terasa seperti ditusuk dari dalam. Saat Dimas mencoba menenangkan, ia melihat sesosok pocong bayi melompat-lompat mengelilingi mereka. Cepat, tak terkejar mata. Pohon-pohon bergetar, dan dari dalam tanah, muncul tangan-tangan mungil yang mencoba meraih kaki mereka. Tania terjatuh. Darah mulai mengalir dari bawah roknya. Ia merintih, dia ingin keluar, dia bukan anakku, Dimas, dia bukan. Suara tangis bayi makin keras, dan tanah di bawah mereka merkah, seperti lubang nisan raksasa. Dimas mencoba menarik Tania menjauh, namun tanah di sekelilingnya terasa seperti menyedot tubuh mereka ke dalam. Dan di dalam kabut, muncul sosok perempuan yang dulu menghantuinya. Santi. Kini ia sudah tak seperti manusia. Wajahnya membusuk, tubuhnya hanya bayangan. Ia menunjuk ke arah perut Tania dan berkata lirih, "Itu anakku. Kau telah membangunkannya. Jangan bawa dia pergi." Tanpa pilihan, Dimas memohon, berteriak minta ampun, menangis sambil memeluk Tania yang kini pingsan. Ia bersedia menyerahkan nyawanya, apapun, asal anak itu, anak mereka, selamat. Lalu tiba-tiba, suara tangisan bayi berhenti. Kabut menghilang perlahan. Sosok Santi memudar, membawa pocong bayi itu dalam pelukannya. Dimas dan Tania ditemukan oleh pendaki lain keesokan paginya, tak sadarkan diri, namun selamat. Namun ada satu hal yang tak bisa dijelaskan. Saat Tania dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan janinnya sudah tidak ada. Seolah tak pernah ada kehamilan sejak awal. Tapi Tania masih merasa perutnya bergerak setiap malam, masih mendengar suara tangisan di dalam rahimnya. Sejak kejadian itu, Dimas dan Tania menghilang dari dunia publik. Mereka pindah ke kota kecil, memutus semua hubungan sosial. Tapi legenda tentang pocong bayi dari Gunung Lawu semakin menyebar. Para pendaki sering melaporkan melihat kafan kecil tergantung di dahan pohon, atau suara tangisan bayi dari arah kabut. Beberapa bahkan mengaku melihat perempuan berpakaian compang-camping membawa sesuatu di pelukannya di jalur pendakian, lalu menghilang begitu didekati. Gunung Lawu seperti hidup kembali dalam kutukan yang tak berujung. Karena ada cinta yang direnggut, dan arwah kecil yang terus mencari ibunya, atau tubuh baru untuk dilahirkan kembali. Dan jika kau mendaki suatu hari nanti dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang melompat di belakangmu, jangan menoleh. Jangan hiraukan suara bayi yang menangis pelan, meski terdengar akrab. Karena begitu kau menoleh, ia akan tahu bahwa kau mendengarnya. Dan itu artinya, kau sudah dipilih. Di desa Sukotani yang kini nyaris terbengkalai, penduduk yang tersisa hidup dengan rasa takut yang membekas dalam tiap detak jantung. Mereka sudah terlalu sering kehilangan orang-orang yang dicintai, yang hilang tanpa jejak setelah mendengar suara tangisan bayi di malam hari. Rumah-rumah kosong berdebu dan pepohonan di sekitar desa tumbuh semakin lebat seolah menelan apapun yang mencoba mengusik kedamaian palsu di sana. Namun, kabut tak pernah benar-benar pergi, ia datang tanpa permisi,
melingkupi desa dengan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Kabut itu seakan menjadi jubah yang menutupi rahasia kelam yang belum selesai. Orang-orang mulai membicarakan bahwa arwah pocong bayi itu tidak pernah meninggalkan tempat itu. Ia tetap ada, berjalan di antara mereka, mencari. Di tengah sunyinya desa, muncul seorang perempuan muda bernama Mira, sepupu jauh Santi, yang tak percaya dengan cerita-cerita mistis itu. Mira datang dengan membawa tekad untuk mengungkap kebenaran dan menghentikan kutukan yang telah merenggut begitu banyak nyawa. Ia membawa perlengkapan pendakian dan berbagai alat elektronik untuk merekam segala sesuatu yang dianggap aneh. Namun, saat malam tiba dan kabut mulai turun, Mira mulai merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Suara tangisan bayi datang pelan, bergetar di udara dingin, lalu tiba-tiba berubah menjadi tawa kecil yang mencekam. Ia merinding dan berusaha memanggil nama Santi, berharap ada yang menjawab. Langkah Mira membawa dirinya ke pohon beringin tua yang kini dikerumuni ulat dan dedaunan kering. Ia menemukan kain kafan kecil tergantung di salah satu ranting pohon, seperti saksi bisu dari tragedi yang telah lama berlalu. Dengan hati berdebar, ia menyentuh kain itu. Tubuhnya langsung terasa dingin seperti membeku, dan pandangannya kabur. Tiba-tiba, bayangan kecil pocong bayi muncul, melayang di depan wajahnya. Mata hitam kosong itu menatap langsung ke dalam jiwa Mira, menyusup ke dalam ingatannya yang paling dalam. Seolah arwah itu berbicara tanpa suara, menyampaikan kesedihan dan keputusasaan yang tiada akhir. Mira terjatuh terduduk, air mata mengalir tanpa henti, dan suara bisikan lirih memenuhi telinganya. "Ibu, jangan tinggalkan aku." Dalam keadaan setengah sadar, Mira melihat sosok perempuan lain muncul dari balik kabut. Santi. Kini Santi bukan lagi manusia, melainkan entitas yang terjebak antara hidup dan mati, terikat oleh cinta yang hancur dan dendam yang membara. Santi mendekat, mengulurkan tangan yang dingin, dan menyentuh wajah Mira dengan lembut. "Aku tak pernah bisa melepasnya," katanya dengan suara penuh kesedihan. "Anakku, dia hilang dari dunia ini, tapi jiwanya masih mencari pelukan ibu." Mira teringat pada Fajar, anak kecil yang pernah sakit keras, dan kini menjadi korban kutukan yang tak bisa lepas dari hutan dan kabut Gunung Lawu. Keesokan paginya, warga desa menemukan Mira terbaring lemah di dekat pohon beringin, dengan wajah yang pucat dan mata yang memandang kosong ke arah langit. Di tangannya, kain kafan kecil yang basah oleh embun. Ia tidak mampu berkata-kata, hanya bisa menuliskan beberapa kata dengan tinta merah di buku catatannya. Dia masih mencari, jangan biarkan dia sendirian lagi. Sejak saat itu, kabut di Gunung Lawu semakin tebal dan sulit ditembus. Warga desa pun mulai merasakan bahwa kutukan itu bukan lagi sekadar legenda. Ia hidup, bernafas, dan terus menuntut pengorbanan. Hanya cinta seorang ibu yang bisa mengakhiri penderitaan itu, tapi cinta itu harus rela melepaskan yang paling berharga, dan itu adalah pengorbanan yang paling pahit dari semua pengorbanan. Dan di bawah bayang-bayang Gunung Lawu yang megah namun penuh misteri, pocong bayi itu terus melompat-lompat di antara kabut dan kegelapan, menanti seorang ibu lain yang siap untuk menyerahkan cinta dan jiwanya demi menyelamatkan yang terkasih. Karena kutukan yang lahir dari cinta tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Dan siapapun yang berani menatap matanya, akan tahu bahwa ada sebuah janji yang harus ditepati, janji antara kehidupan dan kematian, antara ibu dan anak, yang tidak bisa diingkari. Malam semakin larut ketika Mira mulai merasakan kehadiran yang tak kasat mata mengelilinginya di dalam kamar kecil rumahnya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan pocong bayi itu muncul kembali. Kali ini lebih nyata dan dekat, seolah bisa meraba tubuhnya yang gemetar. Tangisan bayi yang dulu hanya terdengar samar, kini bergema di dalam ruangan, memenuhi setiap sudut dengan kesedihan yang membekas dalam hati.
Mira mencoba melawan, berusaha menenangkan diri dengan mengingat semua yang sudah ia pelajari tentang kutukan itu. Tetapi suara itu terus menggema, menuntut perhatian, menuntut pengakuan. Pada suatu malam yang dingin, ketika kabut dari Gunung Lawu kembali menyelimuti desa, Mira menerima mimpi yang berbeda dari sebelumnya. Ia bermimpi berada di sebuah liang kubur yang dalam dan gelap. Di sana, sosok bayi kecil itu terbaring dalam kafan putih yang bersih. Namun ia tidak terlihat tenang. Bayi itu membuka matanya, menatap Mira dengan tatapan yang penuh harap dan kesedihan. "Ibu," bisiknya, suara serak yang menusuk kalbu. Dalam mimpi itu, Mira merasakan sentuhan lembut di tangannya, hangat dan penuh kasih sayang, namun juga menyiratkan permintaan yang berat. "Bawalah aku pulang, agar aku bisa tidur tenang." Bangun dari mimpi itu, Mira tahu bahwa ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia harus menghadapi kutukan itu, mencari cara untuk melepaskan jiwa bayi yang tersiksa itu. Dengan tekad yang baru, ia mulai menggali kisah lama tentang ritual pengusiran arwah di Gunung Lawu, menemui sesepuh desa dan ahli spiritual yang masih hidup. Semua memberi peringatan yang sama. Pengorbanan harus dilakukan, namun bukan pengorbanan biasa. Ini adalah pengorbanan hati, yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mencintai tanpa syarat dan siap merelakan segalanya demi kedamaian jiwa yang tersiksa.